Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnatun Nabila dengan NIM 210211110024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang telaah pustaka. Definisi telaah pustaka. Telaah pustaka atau literatur review merupakan suatu kegiatan analisis dan sintesis informasi yang berfokus pada suatu penelitian tertentu yang kemudian diringkas dan dilakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, tahapan telaah pustaka. Yang pertama, mencari literatur terkait. Kedua, mengevaluasi sumber telaah pustaka. Ketiga, melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antar teori dengan kondisi lapangan jika ada. Yang keempat, membuat struktur garis besar. Dan yang terakhir, menyusun usulan telaah pustaka. Selanjutnya, definisi telaah empiris. Selain penjelasan secara umum, para ahli dan pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu empiris. Berikut ini merupakan pengertian empiris menurut para ahli. Pertama, menurut Sugiono 2013, pengertian empiris menurut Sugiono adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Sedangkan menurut Izzatur Rusuli 2015, arti empiris menurut Izzatur Rusuli adalah suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Selanjutnya, proses telaah empiris. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat kajian empiris untuk sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap observasi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua, tahap induksi. Pada tahap ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap dedukasi. Tahap ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Selanjutnya, definisi hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni hipotesis kerja dan hipotesis nol. Pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif. Namun, ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antar variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerja. Yang kedua, hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol atau null hypothesis biasanya disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis. Hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain.
Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.